Apalagi widadari 44. Kang Gufron cepet pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Suluk Sani Channel. Kali ini kami akan menayangkan lagi video-video Mama Gufron, yang dimana di dalam video ini nanti yang saya akan tayangkan, Pak Gufron itu dirindukan oleh 44 bidadari. Bayangin ya, 44 bidadari merindukan Pak Gufron, yang dimana itu bidadari itu berbicara kepada Pak Gufron. Kata bidadari, "Wahai Gufron, kapan kamu pulang?" Terus kata Pak Gufron dijawab dengan bahasa Saryaninya ya, Saryaninya, "Nanti saya ada kerjaan dulu di dunia." Nah, ini hebat sekali Pak Gufron ya. Mama Gufron itu begitu dirindukan oleh bidadari. Sudah percaya diri bahwa beliau itu nantinya akan masuk surga ya. Nah, inilah apa kelucuan daripada Pak Gufron, dongeng-dongeng daripada Pak Gufron. Jadi beliau itu sangat meyakini bahwa beliau itu nanti bakal menjadi ahli surga ya. Loh, kenapa mempunyai pikiran seperti itu? Saya ya lihat saja di dalam bahasanya sendiri bahwa Pak Gufron dirindukan oleh bidadari, berarti orang yang dirindukan oleh bidadari tentu dia itu masuk surga ya, dijamin masuk surga. Dan yang kedua, Pak Gufron itu ya siap menjaga gawang neraka. Berarti Pak Gufron itu meyakini ya, mengaku bahwa dirinya itu sang penyelamat. Ya, kalau misalkan ada yang masuk neraka, nanti sama Pak Gufron yaitu diselamatkan. Bahkan tanggung jawabnya besar kata beliau ya. Berarti dia sudah meyakini bahwa dia itu akan selamat ya, bahwa dia itu akan selamat. Nah, Nabi saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak pernah mengakui seperti itu, tidak pernah mengucapkan seperti itu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sudah dijamin surganya oleh Allah, maksum, dijaga ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah selalu berzikir, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap harinya 100. Bayangin, ini sosok yang sudah dijamin yaitu masuk surganya masih istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagaimana dengan Pak Gufron yang ya manusia biasa seperti saya ya. Dia mengaku-ngaku dirinya wali, bahkan meyakini bahwa dirinya itu akan masuk surga di dalam kebahagiaan nanti di akhiratnya. Bahkan bisa kenalan sama malaikat mungkar nakir. Ini hiburan Pak Gufron itu sangat menghibur kita semua. Tapi ya bagaimanapun ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Meskipun itu hiburan, bagaimanapun tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Karena apa? Ya karena Pak Gufron selalu mengatakan bahwa dia sering berdialog dengan malaikat, ya termasuk berkenalan dengan malaikat mungkar nakir. Nah, sahabat, sekarang saya akan menayangkan ya bagaimana Pak Gufron itu dirindukan dan bidadari itu berbicara kepada Pak Gufron saking rindunya kepada Pak Gufron. Oke, kita lihat videonya. Apalagi widadari 44. Kang Gufron cepet pulang. Liar. Lihat Pak, lihat widadari dari langit sab ke-7 atau sab ke-7. Sekarang ini sekarang. Nampak sedikit ya. Mimi tuh asal kelihatan ya nabi inna kalimah Allah. Nanti aja, saya masih kerja dulu di dunia. Wah. Nah, itulah kelucuan daripada Mama Gufron ya. Menurut saya itu Mama Gufron itu banyak berhayal. Itu pertamanya ya, asalnya itu Mama Gufron itu bukan siapa-siapa. Nah, kesini mungkin ya Mama Gufron setelah melakukan perjalanan ya, dan akhirnya nempat di Jawa. Di sanalah orang-orang pada percaya kepada beliau, dan akhirnya ketika orang-orang percaya kepada Mama Gufron, nah di sana Mama Gufron yaitu langsung merasa dirinya itu terbang ya, karena banyak pujian, banyak pengikut dan dipercaya oleh jamaahnya. Dan langsung Mama Gufron seperti inilah. Ya. Dan saya juga akan menayangkan lagi ya bagaimana ceramah Mama Gufron lagi tentang yaitu Mbah Maimun Jubair disuruh
di Mekah oleh Syekh Nawawi, bahkan 44 bidadari turun setiap detiknya ke makam wali-wali Allah. Oke, kita dengarkan videonya sekarang. Kenapa Maimun ada di Mekah? Makanya kata Syekh Nawawi, makali inna rahmatan Maimun, maskadi inna kalimah firman Allah. Kamu dekat aja di sana. Dikira saya nggak tahu, paham. Menurut saya, bos. Menurut saya. Nah, bukan kita cari keuntungan saya itu, enggak. Saya tidak ada muatan apapun. Saya cinta kasih sayang. Loh, ibu bapak saya tanggung jawab dunia akhirat. Biar saya mencari calon menjaga neraka ini saya. Ini enggak. Malu saya dengan wali-walinya Allah. Ya memang begitu, ya memang malu ya sama wali-walinya Allah, karena Anda itu selalu berbicara dengan halusinasi Anda ya. Jadi memang sangat memalukan sekali kepada wali-wali Allah. Bahkan Anda ya, Pak Gufron itu sering membawa wali-wali Allah, sering membawa para nabi. Itu cerita bohongan, itu bahaya loh, itu nggak boleh loh. Kalau misalkan Anda itu seperti itu, yaitu dosa. Membawa para nabi ya, seakan-akan nabi itu berdialog dengan Pak Gufron, membawa para malaikat seakan-akan malaikat itu berdialog dengan Pak Gufron, dan membawa para wali-wali Allah seakan-akan para wali Allah itu berdialog dengan engkau. Tapi nyatanya itu adalah cerita dusta. Itu sangat berdosa. Ya, sangat berdosa itu. Harus dijaga ya. Oke, kita lanjut lagi. Maskadi inna rahmatan kalimah firman Allah. Makanya kita ini bakal saku sarjana kuburan. Kalau lihat makomnya seorang wali biasa-biasa, tapi 44 widadari per detik per menit. La kali inna sikala kalimah firman Allah, Rabbana kali inna kalimah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga orang sini itu dengan meneruskan. Yang penting jangan hoak-hoak. Yang penting rukun damai cinta kasih sayang doa. Nah, yang penting jangan hoak-hoak ya, jangan pernah hoak-hoak, jangan pernah berbicara kebohongan, yaitu karena itu kebohongan. Dan anehnya lagi itu kenapa ya dikasih panggung, padahal setiap ceramah daripada Muhammad Gufron itu pasti menjelaskan Pancasila. Jadi menjelaskan tentang keagamaannya itu tidak ada. Bahkan hadis yang keluar satu pun dari ceramahnya Pak Gufron itu nggak ada. Al-Quran saja itu nggak ada. Apalagi perkataan ulama satu pun itu tidak ada yang keluar daripada ceramahnya Pak Gufron. Paling ada juga kalau gini misalkan Pak Gufron itu membuka Al-Quran, tunjuk ayatnya berapa, lalu dikasihkan kepada muridnya, suruh membacakan dan terjemahnya. Ketika muridnya itu membaca Al-Quran dan terjemahnya, lalu Pak Gufron menjelaskan, dan penjelasannya tidak sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi. Nah, ini bukan ceramah Pak Gufron, tapi ini cuma hiburan saja. Oleh karena itu buat kalian ya, jangan sampai kalian itu tertipu oleh ceramah-ceramah yang seperti ini ya. Jangan tertipu dengan karomah. Itu bukan karomah. Katanya bisa melukis langit, bisa berbicara dengan hewan, bahkan bisa memberhentikan hujan. Itu bukan karomah. Ya, itu bukan karomah. Bahkan nyata buktinya itu nggak ada. Muhammad Gufron lagi melukis langit, ya, melukis pelangi, itu emang sudah ada pelanginya. Jadi menurut saya itu tidak ada karomah yang betul-betul terjadi kepada Pak Gufron. Ya, karena karomah itu dikasihkan kepada para aulia Allah, para wali-wali Allah itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membuat-buat cerita-cerita dongeng yang seperti ini. Nah, sekarang kita kita perlihatkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kebohongan-kebostaan dari seseorang yang berdusta atas nama Allah,
yang berdusta atas nama Rasulullah, yang berdusta atas nama para malaikat dan para aulia Allah, Allah sekarang lagi memperlihatkan kepada kita semua. Alhamdulillah, setelah viralnya video Mama Gufron, akhirnya Mama Gufron tidak berani lagi mengatakan wa makoli dan tidak berani lagi membawa-bawa malaikat. Bahkan Rasul dan para aulia Allah tidak berani. Alhamdulillah, berkat viralnya video Gufron, akhirnya Mama Gufron itu taubat, ya taubat, tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti tadi ya, yang membawa Allah, malaikat apalah. Nah, alhamdulillah, sekian videonya, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.